Halo, selamat datang kepada semua orang di Spoiler 1923. Sudah menonton? Lihat lagi? Atau belum menonton? Mari kita lihat sesuai permintaan dari komentar banyak orang yang ingin kembali mengisi perasaan saat mengikuti perkemahan Pramuka dengan spoiler film Hari Anjing Menggonggong di Perkemahan Pramuka. Untuk video ini, Pramuka silakan tekan like, pandu Pramuka tekan lonceng. Dan jika semua kelompok sudah siap, angkat 3 jari dan berbaris untuk mulai spoiler. Video ini adalah spoiler dari konten penting film. Penonton di atas 18 tahun disarankan, anak-anak, wanita hamil, atau orang tua dengan masalah jantung sebaiknya diawasi dokter. Penonton sendirian disarankan memeluk bantal, dan yang berpasangan, peluk pasangan Anda. Rat, terima kasih. Cerita dimulai dengan berita tentang kejadian terkenal di halaman surat kabar bahwa sekelompok remaja dari acara geng tantang hantu meninggal di hutan, total 5 orang, di area perkemahan Pramuka terbengkalai di Provinsi Rayong. Penyebab kematian semuanya masih belum jelas karena pada beberapa kasus ditemukan jejak perkelahian, sementara yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda perkelahian sama sekali. Perkemahan Pramuka terbengkalai ini juga memiliki legenda terkenal dari cerita menyeramkan yang beredar di media sosial, dikenal sebagai legenda hantu perkemahan Pramuka. Beberapa saat kemudian, berita melaporkan bahwa masih ada 1 orang yang selamat dari kejadian ini, yang sekarang sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kematian misterius dari produser acara ini menjadi sangat menarik dan merujuk pada kutukan perkemahan ini, yang konon merupakan kutukan dari hantu kakak putih, seorang pramuka yang tenggelam dan meninggal di perkemahan Pramuka terbengkalai. Kemudian, acara beralih ke geng tantang hantu, yang merupakan peristiwa sebelum tragedi terjadi. Anggota tim dari geng tantang hantu terdiri dari sekelompok aktor remaja, termasuk Job, Lukaeu, Pipaeng, Nudi, Olive, Most, dan Fluk. Meskipun acara mereka sedang populer saat itu, mereka menghadapi masalah internal karena hampir semua sponsor acara belum membayar mereka. Namun, mereka beruntung mendapatkan proyek besar dari produser film, Pak Vin, yang akan menjadi sponsor untuk acara geng tantang hantu. Semua anggota bekerja sama dengan PB dari acara Bi Teman Hantu, yang terkenal dalam menceritakan kisah menyeramkan yang sedang membuat konten tentang legenda hantu perkemahan Pramuka. Selain itu, mereka juga mengundang bintang terkenal seperti Buko untuk bergabung dalam proyek ini. Pada awalnya, Olive sangat menolak karena khawatir jika mengundang banyak orang dalam situasi tersebut akan terlihat kacau. Namun, karena kondisi keuangan acara yang tidak baik saat itu, mereka semua harus menerima pekerjaan dan bekerja sama dalam proyek ini, yang merupakan pembuatan acara tentang legenda hantu perkemahan Pramuka di Perkemahan Pramuka terbengkalai di Provinsi Rayong. Saat acara dimulai, mereka memperkenalkan PB dari acara Bi Teman Hantu yang akan bergabung dalam acara tersebut dan merupakan orang yang mengetahui tentang legenda hantu di Perkemahan Pramuka. Namun, karena mereka adalah remaja yang tidak mengerti situasi, tim geng tantang hantu terus mencari cara untuk mengerjai PB dengan lelucon yang konyol. Selain PB, ada juga bintang tamu seperti Buko yang ikut dalam proyek ini. Ketika semua orang tiba di Perkemahan Pramuka terbengkalai, PB membawa mereka ke tempat yang disebut sebagai altar P Putih yang memiliki patung Pramuka sebagai perwakilan anak yang tenggelam dan meninggal yang terletak di depan pintu masuk. Namun, saat semua orang sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba angin bertiup dengan aneh, dan ketika mereka semua menoleh, ternyata kipas angin di gereja sedang dinyalakan untuk mengerjai mereka. Setelah itu, tim mulai merekam PB yang sedang menceritakan legenda tentang dirinya, di mana dikatakan bahwa hantu Pi Putih sangat menakutkan. Jika ada yang ingin mencoba, mereka disarankan untuk mencuri topi pramuka dari patung Pi Putih, dan hantu tersebut akan mengejar untuk mengambilnya kembali. Seperti biasa, saat PB sedang berbicara tentang sejarahnya dengan menakutkan, tiba-tiba Nudi mengeluarkan topi pramuka untuk mengerjai PB, membuatnya terkejut dan tampak ketakutan. Sementara itu, mereka merasa ada energi tertentu yang sedang mengawasi mereka selama proses pengambilan gambar. Namun,
lelucon dari kelompok geng tantang hantu masih berlanjut dan mereka mengerjai orang lain juga. Nudi berpura-pura jatuh yang membuat tangan Nudi mungkin mengenai barang persembahan kakak putih yang terletak di atas meja dan berantakan. Namun, Nudi mengatakan bahwa dia tidak bermaksud melakukan itu dan kemudian meminta maaf kepada Buko yang tidak marah atau menyimpan dendam. Namun, prank yang berlebihan hingga merendahkan terjadi lagi. Saat Pimi sedang membacakan berita permohonan maaf terkait kejadian tersebut. Pada saat itu, Fluk berjalan diam-diam ke belakang Pimi dan menarik celana Pimi. Lalu mereka semua tertawa tanpa memperhatikan apapun. Tiba-tiba, Nudi mulai menangis yang membuat semua orang sangat terkejut. Tapi ternyata itu hanya prank untuk membuat Pimi dan Buko merasa malu. Saat ini, sepertinya acara hantu itu terlihat berantakan dan tidak ada yang benar-benar menakutkan. Hanya ada prank di acara tersebut yang membuat Pimi dan Buko mulai tidak puas. Selain itu, Buko juga mengatakan bahwa jika kejadian seperti ini terjadi lagi, dia tidak akan melanjutkan syuting. Situasi mulai tegang, sehingga Job dipanggil untuk membicarakan tentang prank yang terlalu berlebihan dan tidak mengenal waktu. Namun, alih-alih tim Green Challenge menyadari hal ini, Job malah mengumpulkan semua orang untuk berbicara dan mengatakan kepada Pimi bahwa ini adalah acara mereka. Mereka akan mengatur sendiri, atau jika Pimi ingin mengatur, silakan buat acaranya sendiri, dan sama sekali tidak mengindahkan peringatan dari Pimi, bahkan menganggapnya sebagai hal yang sepele. Setelah itu, syuting mulai terasa tidak menyenangkan. Suasana dipenuhi dengan ketegangan, dan setiap kali Pimi menceritakan legenda PKO, kelompok Green Challenge akan memotong pembicaraan dan berbicara tanpa menghormati tamu. Prank masih terus berlanjut selama syuting, dan ada juga pengaturan untuk membuat seolah-olah mereka menemukan panci berisi darah, berharap penonton merasa takut, serta menambahkan isi perut babi ke dalam panci untuk mengejutkan Buko, yang membuat Buko mulai merasa jenuh. Setelah istirahat syuting di awal, kru masih bermain-main dengan mengambil air merah dari pisau untuk mengerjai Oli agar meminumnya sehingga Oli harus segera muntah. Tak lama kemudian, Boat yang sedang merekam suasana mendengar suara aneh seperti suara orang melompat ke dalam air. Selain itu, di lantai juga tampak ada jejak darah dan jejak air kuning yang membentuk jalur panjang. Tak lama kemudian, Lukaeu, anggota lainnya, tiba di lokasi syuting. Setelah sedikit terhambat oleh urusan dan syuting masih terus berlanjut, kemudian PK juga mulai mengungkapkan sesuatu yang mulai terlihat selama syuting, di mana Pemi menceritakan bahwa di hutan ini tidak hanya ada hantu PKO, tetapi juga banyak hantu dan makhluk halus lainnya, yang Pemi ceritakan sambil mengajak berjalan-jalan melihat tempat tersebut, sampai di balai pertemuan yang bernama Balai Apaimane, di mana bagian dalamnya terlihat sangat terbengkalai. Namun, Picok dan Fluk berkolaborasi untuk mengerjai Pimi dengan mengurungnya di toilet tua dan menyalakan api di belakangnya. Tetapi Pimi tetap gigih untuk menyelesaikan syuting. Pika juga pernah menunjukkan roh di sekitar tempat itu. Setelah itu, semua orang pergi ke aula pertemuan yang bersih dan teman-teman meminta Lukaeu untuk naik ke panggung dan menyanyi. Namun, saat dia bernyanyi, dia merasakan sesuatu yang menempel di belakangnya dan tiba-tiba terjatuh. Sementara Lukaeu belum menyadari bahwa tempat yang sedang mereka syuting adalah tempat yang nyata. Setelah Fluk memasang mata harimau seperti biasa, mereka membawa Buko dan mengikatnya dengan gawi, merencanakan untuk mengerjai Buko lagi dengan berpura-pura menjadi hantu, menggunakan topeng. Namun, tampaknya prank kali ini terlalu berlebihan, sehingga Buko yang terkejut terjatuh dan terikat dengan 9 yi, membuatnya pingsan.
Buko mulai sadar dan melihat bahwa dirinya terluka hingga kepalanya berdarah. Buko tidak tahan lagi dan mulai berteriak kepada tim yang menulis skenario hantu, mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sejak syuting dimulai, Pimi sudah sering diganggu, tetapi kali ini sudah terlalu jauh, sehingga Buko memutuskan untuk tidak melanjutkan syuting dan menghubungi orang dewasa untuk bergabung dalam acara ini. Sebelum pergi, Buko masih mengutuk semua orang di tim, mengatakan bahwa jika mereka terus bermain tanpa mengenal waktu dan tempat seperti ini, hantu akan membunuh mereka semua. Ingatlah itu sebelum dia pergi dengan marah. Peristiwa kali ini membuat semua orang di tim berubah sikap dan terjadi pertengkaran. Selain itu, pihak sponsor juga harus datang dengan mobil untuk mengawasi proses syuting secara langsung. Sementara itu, Paman Beruang tidak tahan dengan perilaku tim yang menantang hantu meminta pembatalan syuting. Termasuk satu lagi anggota, Lucky, yang tidak ingin melanjutkan karena merasa tidak nyaman dan meminta untuk pulang. Oleh karena itu, Nudi memanggil Bibi Paeng untuk membantu dalam syuting menggantikan Lucky. Setelah itu, anggota tim yang menantang hantu harus syuting sendiri sepenuhnya. Selain itu, Bu Frin yang ingin agar syuting tersebut ada hantu, jadi tim harus mencari dan menyewa seorang anak laki-laki untuk berdandan sebagai hantu, mengenakan seragam pramuka agar bisa masuk ke dalam syuting dengan harapan membuatnya terlihat menakutkan. Namun, tampaknya seluruh tim dan semua anggota sudah kehilangan semangat untuk proyek ini karena terlalu banyak kejadian yang terjadi sehingga semua orang mulai saling memandang dengan canggung dan tidak ada lagi kesenangan atau komunikasi di antara mereka. Dan tidak lama kemudian, terjadi lagi kejadian. Kali ini, anak pramuka yang disewa berlari melintasi layar dan menghilang ke dalam hutan tanpa diperintahkan untuk syuting. Melihat situasi yang tidak baik, Job pun menyuruh Boat untuk berlari mengejar anak pramuka itu kembali. Namun, sementara semua orang sedang mencari anak pramuka, ibu anak pramuka tersebut menelepon tim dan memberitahu bahwa anaknya ada urusan dan tidak bisa tampil. Begitu tim mengetahui hal itu, mereka langsung menyadari bahwa anak pramuka itu bukan orang yang disewa untuk tampil. Pada saat yang sama, anak pramuka itu perlahan-lahan berjalan keluar dari hutan menuju tim, sehingga tim yang melihatnya segera berlari ke arah hutan hingga sampai di pintu masuk perkemahan pramuka yang terbengkalai. Namun, itu adalah nasib buruk bagi tim yang menantang hantu yang masih terjebak di hutan dan belum menyadari bahwa anak pramuka itu adalah hantu. Tambah lagi, area tersebut juga tidak memiliki sinyal telepon. Saat ini, hanya ada satu kelompok yang terpisah dari tim, di mana Job menyuruh mereka untuk mengikuti Nona Scout, sementara 5 orang lainnya berputar-putar di hutan, mencari jalan keluar, tetapi tidak berhasil. Meskipun mereka berjalan sejauh apapun, mereka selalu kembali ke titik awal, seolah-olah mereka dibutakan oleh hantu. Hingga Ole yang mulai tidak bisa berjalan dan duduk sambil menangis dengan keras, berteriak meminta maaf kepada penjaga dan hantu Pi Khao. Sementara itu, Bibi Prae mulai berperilaku aneh dan berbicara aneh tentang kematian. Selain itu, mereka juga terus dihantui oleh hantu Pi Khao, sehingga mereka harus melarikan diri tanpa memikirkan keselamatan, berlarian ke arah yang berbeda. Tiba-tiba, Bibi Prae menghilang, sementara Ole yang panik berlari sendirian hingga bertemu dengan Boat yang sedang mendekatinya dengan cara yang menakutkan, berusaha menyerangnya hingga akhirnya. Kemudian, Nudi, Job, dan Fluk yang sedang berkumpul menemukan kamera video yang ditinggalkan Ole dan melihat bahwa Boat telah menyerang Ole dengan kejam sebelum gambar menunjukkan sosok Ole yang tanpa kepala berdiri di belakang. Itu saja belum cukup, saya juga menunjukkan True yang tiba-tiba diserang oleh hantu Pi Khao dan ditangkap menjadi satu orang lagi.
Hingga saat ini, hanya tersisa Nudi dan Job berdua. Nudi yang mulai merasa putus asa karena teman-temannya jatuh dan menghilang, menangis, tetapi terkejut melihat situasi yang tidak baik. Job menarik lengan Nudi dan berusaha berlari mencari jalan keluar. Tetapi tiba-tiba, Boat muncul dan menarik lengan Nudi sebelum menangkap Nudi dan membawanya masuk ke dalam hutan. Akhirnya, hanya tersisa Job yang sedang berlari mencari jalan keluar di dalam hutan. Dia menemukan Paeng yang sedang duduk menunduk. Job mencoba mendekat dan memanggil Paeng, tetapi Paeng tidak bergerak sedikit pun. Namun, ketika Job berjalan lebih jauh, Paeng tiba-tiba melompat dan menyerang Job dengan ganas, melukai Job hingga akhirnya meninggal. Kesimpulannya, tim Green Tan VI tidak ada yang selamat. Termasuk Paeng yang dilaporkan oleh media telah mengonsumsi obat bunuh diri di dalam kamar sebelum ikut syuting acara. Dan itu menjadi bukti bahwa Paeng yang bersama tim Green Tan V adalah hantu yang menyamar. Diakhiri dengan kata-kata dari Kak Bear setelah mendengar berita kematian anggota tim yang menantang hantu. Dia telah memperingatkan mereka bahwa tempat itu tidak hanya dihuni oleh arwah atau hantu biasa, tetapi ada sesuatu yang lebih misterius. Sebelum kita lahir, ada hal-hal yang tidak terlihat yang seharusnya tidak kita mainkan. Dan sifat remaja yang ingin menantang, ingin mencoba, ingin menunjukkan kemampuan mereka, tetapi Anda tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di tempat ini. Kita harus menghormati semua anggota tim yang telah bermain dengan hal-hal yang seharusnya tidak dimainkan dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dengan semangat yang berlebihan dan tantangan. Film ini pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang Hari Serigala melolong di perkemahan pramuka? Menurut saya, ini belum sepenuhnya matang. Masih terasa kurang dan belum halus. Jadi, saya memberikan 5 tengkorak untuk cerita ini. Teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Berikan penilaian kalian di kolom komentar. Komentar teratas untuk video ini adalah dari spoiler tentang legenda hantu Krasue dan komentar dari Anda Optimistic Rolltech yang mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak Krasue itu bagus agar negara kita bersih dari kotoran dari para calon partai ini yang bau mulutnya sangat menyengat. Slogan bersih dan rapi bisa diterima. Menjadi kerbau itu baik, hidup ini tidak akan sepi karena selalu ada dia. Spoiler 1, 9, 2, 3. Hari ini saya harus pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk hari ini, selamat tinggal.